Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 12 sampai 14. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasehati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah anugerah yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari mereka yang di Babel, yang sama-sama terpilih, dan dari Markus anakku. Bersalam-salamlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kasih. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, surat 1 Petrus pasal yang kelima ayat 12 sampai yang ke-14 ini mengajarkan kepada kita fungsinya sebagai epilog pastoral dan teologis yang menegaskan maksud, otoritas, dan arah spiritual seluruh surat 1 Petrus ini. Meskipun singkat, bagian ini syarat dengan makna eklesiologis, kristologis, dan pneumatologis. Rasul Petrus tidak sekedar menutup surat secara formal, tetapi menafsirkan kembali seluruh isi surat dalam terang kasih karunia Allah. Penutup ini mengikat penderitaan, pengharapan, dan persekutuan gereja dalam satu kesatuan teologis. Dengan demikian, surat 1 Petrus ini berakhir bukan dengan doktrin abstrak, melainkan dengan relasi, kesaksian, dan damai sejahtera. Penyebutan Silwanus sebagai perantara dari penulisan menegaskan kepada kita dimensi historis dan apostolik dari surat 1 Petrus ini. Silwanus kemungkinan besar adalah Silas, rekan Rasul Paulus yang menunjukkan jalinan kesatuan gereja mula-mula lintas rasul. Penyebutan ini memberikan bobot kredibilitas dan kesaksian bersama terhadap kebenaran Injil. Hal ini menegaskan juga bahwa pelayanan kerasulan bersifat kolektif, bukan individualistis. Gereja dibangun melalui kerjasama dalam kebenaran, bukan figur tunggal. Rasul Petrus menyebut Silwanus sebagai saudara yang setia, sebuah istilah yang syarat makna etis dan spiritual. Kesetiaan di sini bukan sekedar loyalitas personal, melainkan kesetiaan pada Injil dan panggilan Allah. Kesetiaan seorang pelayan Injil diuji melalui penderitaan dan ketekunan, bukan melalui popularitas. Dalam konteks surat 1 Petrus ini, kesetiaan Silwanus mencerminkan keteguhan iman di tengah tekanan. Dengan demikian, kesetiaan menjadi kebajikan kunci dalam pelayanan gerejawi. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tujuan penulisan surat 1 Petrus ini secara eksplisit ialah untuk menasehati dan bersaksi tentang kasih karunia Allah yang sejati. Pernyataan ini bersifat hermeneutis karena memberi kunci pembacaan seluruh surat. Penderitaan, kekudusan, dan pengharapan dalam surat 1 Petrus tidak dapat dipisahkan dari tema kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bukan hanya titik awal keselamatan, tetapi juga kerangka hidup orang Kristen. Disinilah seluruh etika orang Kristen dalam surat ini berakar pada anugerah Allah semata. Ajakan untuk berdiri teguh dalam kasih karunia Allah tersebut menunjukkan kepada kita dimensi eksistensial iman orang Kristen. Iman bukan hanya pengakuan doktrinal, tetapi sikap hidup yang bertahan dalam tekanan. Berdiri teguh berarti menolak kompromi teologis dan moral. Keteguhan iman tidak berarti kekerasan hati, melainkan ketekunan dalam kebenaran. Gereja kita dipanggil untuk hidup stabil dalam dunia yang tidak stabil ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penyebutan yang di Babel
telah lama dipahami sebagai referensi simbolis kepada Roma. Ini mencerminkan konteks penindasan dan pengasingan yang dialami gereja mula-mula. Penggunaan istilah Babel sebagai pengakuan bahwa gereja hidup di tengah struktur dunia yang seringkali berlawanan dengan kerajaan Allah. Gereja tidak terlepas dari dunia, tetapi juga tidak menyatu dengannya. Identitas gereja dibentuk oleh pengasingan yang penuh pengharapan. Karena itu, saudara, istilah yang terpilih bersama kamu menegaskan kepada kita doktrin pemilihan dalam konteks eklesial, bukan individualistis. Pemilihan di sini bersifat komunal dan misiologis. Doktrin ini merupakan pemilihan yang seharusnya menghibur, bukan menimbulkan kesombongan, dan pemilihan Allah bertujuan membentuk umat yang setia di tengah penderitaan. Dengan demikian, pemilihan menjadi dasar ketekunan orang beriman. Penyebutan Markus sebagai anakku menunjukkan relasi spiritual yang bersifat pembinaan dan pewarisan iman. Ini bukan hubungan biologis, melainkan relasi pedagogis dalam Injil. Ini sebagai teladan penting bagi regenerasi kepemimpinan gereja. Injil diturunkan melalui relasi yang hidup, bukan hanya melalui institusi. Gereja bertumbuh melalui pemuritan yang setia. Salam dengan cium kudus memberikan kepada kita pengajaran dimensi persekutuan yang intim dan kudus dalam gereja mula-mula. Tindakan ini melambangkan penerimaan, rekonsiliasi, dan kesatuan dalam Kristus. Persekutuan Kristen bersifat inkarnasional, bukan sekedar spiritual abstrak. Kasih diwujudkan melalui tindakan nyata, dan gereja adalah komunitas yang saling menerima di dalam Kristus. Rasul Petrus menutup dengan dua damai sejahtera bagi semua yang ada di dalam Kristus. Damai sejahtera di sini bukan sekedar ketenangan emosional, melainkan shalom yang utuh. Shalom mencakup relasi dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Damai sejahtera adalah buah dari pembenaran dan pengudusan. Dengan demikian, kehidupan orang Kristen diarahkan kepada keutuhan hidup. Secara struktural, penutup surat ini mengikat seluruh surat isi 1 Petrus ke dalam satu kesaksian apostolik. Kesaksian ini bersifat historis, teologis, dan pastoral sekaligus. Tidak ada pemisahan antara doktrin dan kehidupan. Injil selalu berujung pada persekutuan dan damai sejahtera. Ini menunjukkan kesatuan iman dan praksis. Secara biblika, surat 1 Petrus 5 ayat 12-14 menggemakan banyak tema perjanjian baru tentang penderitaan, kefasikan, dan persekutuan. Relasi antar pekerja Injil mencerminkan tubuh Kristus yang hidup. Gereja dipahami sebagai komunitas yang saling menopang. Disinilah Injil berkembang melalui jaringan relasi yang setia. Ini menegaskan sifat komunal keselamatan. Secara teologis, bagian ini menegaskan bahwa kasih karunia Allah adalah realitas objektif dan pengalaman subjektif. Kasih karunia bukan sekedar konsep, tetapi kuasa yang menopang ilman. Kasih karunia Allah selalu menuntut respon ketaatan, dan gereja hidup dari kasih karunia untuk kasih karunia. Letak pemahaman ini dalam teologi reform ditemukan sebagai pusatnya. Secara eklesiologis, gereja digambarkan sebagai komunitas terpilih yang hidup di pengasingan. Identitas gereja tidak ditentukan oleh lokasi geografis, tetapi oleh panggilan Allah. Babel dan Roma menjadi simbol dunia yang sementara. Gereja adalah warga kerajaan Allah, dan kesetiaan menjadi ciri utama identitas gereja. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, secara misiologis, relasi antara Rasul Petrus, Silwanus, dan Markus menunjukkan kesinambungan Injil lintas generasi. Injil tidak berhenti pada satu generasi. Gereja dipanggil untuk menjaga kemurnian Injil dan meneruskannya. Kesetiaan antar generasi menjadi kunci keberlanjutan gereja menjalankan misi yang bersifat kolektif. Secara spiritual, bagian ini meneguhkan iman yang lelah oleh penderitaan. Salam, kesaksian, dan doa menjadi sarana penguatan rohani. Allah hadir melalui komunitas dan firman-Nya
Spiritualitas Kristen bersifat relasional dan inkarnasional, iman yang dipelihara melalui persekutuan. Secara pastoral, Rasul Petrus menutup suratnya dengan nada penghiburan dan kepastian. Rasul Petrus tidak menyangkal realitas penderitaan, tetapi menegaskannya dalam terang kasih karunia. Disinilah gereja tidak ditinggalkan sendirian. Allah bekerja melalui hamba-hambanya. Penghiburan ini bersifat eskatologis. Secara kristologis, semua salam dan damai sejahtera berakar dalam Kristus. Kristus adalah pusat persekutuan gereja. Tanpa Kristus, gereja hanyalah komunitas sosial. Dengan demikian, gereja menjadi tubuh yang hidup. Kristologi menentukan eklesiologi. Secara pneumatologis, Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya, relasinya, dan kesetiaannya. Roh Kudus mempersatukan gereja lintas ruang dan waktu. Damai sejahtera adalah buah karya Roh Kudus, dan kehidupan orang Kristen dipelihara oleh karya Roh Kudus yang setia, karena gereja hidup oleh Roh Allah. Seluruh penutup bagian surat 1 Petrus ini mengajarkan bahwa iman Kristen bersifat menyeluruh, berakar di dalam kasih karunia. Tidak ada dikotomi antara teologi dan kehidupan. Gereja dipanggil untuk berdiri teguh bersama, dan kesetiaan kecil ini memiliki makna kekal, Injil yang menghasilkan damai sejahtera. Ada 3 implementasi yang saya ajukan untuk kita sekalian setelah mendengarkan uraian singkat apa yang ditulis oleh Rasul Petrus pada surat 1 Petrus 5 ayat 12-14. Implikasi yang pertama, dalam konteks gereja di negeri kita, surat 1 Petrus 5 ayat 12-14 menantang budaya pelayanan yang individualistis dan kompetitif. Gereja dipanggil untuk membangun pelayanan berbasiskan kesetiaan dan kerjasama. Relasi antar hamba Tuhan harus mencerminkan persekutuan Injil, bukan persaingan institusional. Kesaksian gereja di tengah masyarakat majemuk sangat ditentukan oleh kesatuan internal. Kesetiaan dalam hal kecil menjadi kesaksian publik yang kuat. Implementasi yang kedua, bagi gereja yang hidup sebagai minoritas, konsep Babel menolong umat memahami identitas mereka secara teologis. Kita tidak perlu mencari legitimasi duniawi yang berlebihan. Kesetiaan kepada Injil lebih penting daripada penerimaan sosial. Damai sejahtera dalam Kristus memberikan keteguhan di tengah tekanan. Gereja kita dipanggil untuk hadir dengan rendah hati dan penuh kasih. Implikasi implementasi yang ketiga yang terakhir, dalam konteks bangsa yang rentan, konflik dan polarisasi, salam damai sejahtera dari Rasul Petrus menjadi panggilan profetis. Gereja dipanggil menjadi pembawa shalom Allah di ruang publik, dan persekutuan Kristen harus menjadi teladan rekonsiliasi. Injil mendorong keterlibatan yang bijaksana dan damai sejahtera. Dengan berdiri teguh dalam kasih karunia, gereja menjadi saksi harapan bagi negeri ini. Demikianlah uraian, penjelasan, dan tantangan serta refleksi saya berkaitan dengan apa yang kita baca dari surat 1 Petrus 5 ayat 12-14. Kiranya setiap kita mendapatkan pengertian dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.